Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kembali lagi saya akan menceritakan tentang kisah nyata seorang pengusaha figura di kota Surabaya yang dulu kurang lebih mungkin belasan tahun yang lalu yang saya temui. Yang salah satu kisahnya sudah saya share di akun TikTok ini. Bagi yang belum menyimak tentang kisah nyata bencana yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau menolak untuk sedekah, yang mana hal itu dianjurkan oleh istrinya sendiri. Sekarang saya ceritakan kisah beliau, tapi tentang keajaiban sewaktu beliau masih rutin infak. Kalau kemarin kebinasaannya, kecelakaannya, musibah buruknya, kalau sekarang yang akan saya ceritakan kisah baiknya, keajaibannya dari amal soleh yang beliau lakukan. Sebelumnya saya ingin memberitahukan kepada Anda semua, perlu kita itu ketika memberi pengajaran kepada orang yang awam tentang satu amal baik, kita harusnya minimal di samping memberitahukan pahala yang akan didapatkan kalau kita beramal infak atau sedekah, juga menyampaikan keajaiban-keajaiban yang bisa terjadi kalau kita beramal sedekah maupun infak. Karena apa? Seperti ini yang terjadi kepada seorang pengusaha figura yang saya temui ini. Beliau tidak pernah diberitahu oleh orang tuanya. Diajarkan hanya untuk rajin infak ke masjid. Intinya cuman amal baik saja yang diketahui oleh pengusaha tersebut. Tidak diberitahu bahwa itu bisa menyembuhkan penyakit dan keajaiban lainnya. Seperti halnya pengalaman beliau yang sekarang ini ingin saya ceritakan kepada Anda semua. Jadi kalau misalkan orang awam, apalagi itu anak kecil ya, masih muda, itu perlu kita beritahu manfaat amal infak, amal sedekah, keajaibannya. Karena anak kecil itu kurang bisa memahami mengenai pahala. Jadi lebih baik kita berikan informasi tentang keajaiban ketika kita melakukan sedekah, istiqomah sedekah maupun infak, sehingga mereka termotivasi melakukan itu. Nah, pengusaha yang saya kenal ini, yang saya ceritakan ini, itu juga begitu. Karena hanya diberitahu tentang amal itu adalah amal soleh, amal infak itu adalah amal baik. Tapi ketika bapaknya beliau sudah wafat, tidak ada lagi yang mengingatkan, tidak ada lagi yang mengajaknya untuk berinfak, karena hal itu hanya diketahui amal soleh itu baik saja, maka beliau terhenti di situ. Kita ketahui manusia itu ada tingkatan-tingkatannya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 132. Jadi orang itu mengerjakan sesuatu sesuai tingkatannya. Ada yang beramal soleh sedekah, beramal infak tanpa meminta balasan dari Allah, hanya ingin mendapat keridhaan Allah. Itu ma'rifat yang tingkat hakikat. Tapi bagi pejalan suluk, orang yang meniti perjalanan menuju kedekatan kepada Allah, yang awal maupun pertengahan, itu seringkali masih membutuhkan balasan, ingin meraih sesuatu. Maka kita harus memberikan informasi tentang keutamaan suatu amalan baik itu kepada orang-orang yang memang pada tahapan itu. Lalu sekarang saya ingin ceritakan secara singkat saja bagaimana ketika seorang
pengusaha figura yang dulunya rajin infak. Ketika dulu masih rajin infak, dan akhirnya di saat beliau diberikan ujian oleh Allah Ta'ala berupa keburukan, yaitu syaratnya rezeki, beliau perlu biaya untuk istrinya di saat itu hamil tapi tidak punya uang. Hamil tidak punya uang. Akhirnya beliau duduk-duduk di pinggiran jalan. Seingat saya beliau ngemper di bawah, entah itu di depan toko beliau atau di depan rumah, saya lupa, karena ini kejadiannya sangat lama beliau cerita kepada saya. Nah, ketika beliau duduk sendirian berpikir dari mana duit untuk saya bisa biaya operasi istrinya. Karena kalau misalkan ingin melahirkan, beliau harus siap-siap uang itu kan, biayanya nggak kecil. Nah, ketika beliau duduk berpikir uangnya dapat dari mana, sendirian, bergumam sendiri, akhirnya nggak lama kemudian ada mobil datang melintasi di depan beliau, berhenti. Turunlah seorang perempuan yang tidak dikenal memberikan suatu amplop. Jadi ibu itu, seingat saya beliau cerita, ini untuk bapak. Loh, si pengusaha ini heran, bingung, nggak kenal tiba-tiba ngasih duit. Maka beliau bertanya, ini untuk apa bu? Lalu langsung ditinggal begitu saja oleh ibu itu. Si amplop tersebut ada di tangan pengusaha yang dulunya masih susah. Ya. Akhirnya begitu ibu itu pergi, orang yang tidak dikenal itu nggak tahu pergi kemana, naik mobilnya, dibukalah amplop yang dipegang pengusaha tersebut. Ternyata uang. Nah, akhirnya beliau sangat senang karena sudah mendapatkan uang untuk biaya istrinya untuk melahirkan. Nah, ini saudara-saudariku, yang perlu kita imani, kita percayai. Ketika kita sering berinfak, selalu bertakwa kepada Allah, akhirnya Allah membuktikan firman-Nya di dalam surah At-Tolak ayat 2-3. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Begitu juga di dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Di dalam surah Al-Baqarah ini singkatnya, Allah itu membalas 700 kali lipat bagi orang-orang yang dikehendaki, yang telah berbuat kebaikan, yang menginfakkan sebagian hartanya. Nah, ini saudara-saudariku, kisah nyata di era modern seperti sekarang ini. Di saat pengusaha tersebut kesulitan uang, tapi beliau di saat itu rutin berinfak, berbuat kebaikan, bertakwa kepada Allah, mengikuti anjuran orang tuanya, maka Allah memberikan bukti atas janjinya yang Allah firmankan beberapa surat, di antaranya yang tadi saya baca. Nah, oleh karena itu, jangan berpikir kalau kita mengeluarkan uang kita akan miskin. Kemiskinan adalah ujian. Tapi di dalam kemiskinan ada pahala yang besar kalau mengetahui ilmunya dan caranya. Oleh karena itu, simak terus akun ini, semoga manfaat atas semua judul yang saya siarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.